Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Galih. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru teman-teman. Teman-teman pasti tahu kan kalau JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang saat ini paling populer di dunia. Kita tahu juga kalau JavaScript itu ada di mana-mana, di berbagai platform. Bisa di web, ya, front end, back end, bisa di mobile, bisa digunakan untuk bikin game, IoT, bahkan AI. Jadi bisa dipakai di banyak hal. Ya, jadi sebetulnya belajar JavaScript itu mulainya nggak susah. Tapi untuk jadi expert di dalam JavaScript itu nggak segampang itu. Nah, bahkan banyak yang bilang bahwa bahasa JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang easy to learn, hard to master gitu. Jadi belajarnya gampang, mulainya gampang. Tapi untuk jadi jago atau expert, nah itu lumayan ya. Sebetulnya di channel WPU ini udah banyak banget tutorial JavaScript yang teman-teman bisa akses kalau mau belajar dari awal ya. Mulai dari belajar JavaScript dasar sambil belajar programming ya. Kita belajar mengenai apa itu JavaScript, mengenai tipe data, pengulangan, pengkondisian, function, array, dan masih banyak lagi. Terus juga kita belajar di playlist DOM ya, atau dokumen object model. Gimana cara kita mengakses elemen-elemen pada website menggunakan JavaScript. Terus juga kita belajar yang agak kompleks itu di playlist asynchronous JavaScript atau JavaScript lanjutan. Ya, belajar fitur-fitur JavaScript yang agak susah ya. Belajar callback, promise, async await, dan masih banyak lagi. Terus kalau mau belajar backend, kita belajar Node.js. Kalau mau belajar front-end, bahkan kita udah pernah belajar React sedikit. Nah, tapi memang kalau belajar dari tutorial itu, apalagi banyak ya, itu seringkali terasa membosankan teman-teman. Jadi jenuh gitu nontonin tutorial terus, baca dokumentasi, bacain materi-materinya. Nah, kan akan lebih seru kalau kita bisa belajarnya itu sambil main game. Ya, saya yakin banyak teman-teman di sini yang senang main game juga, sama seperti saya. Ini sama dengan video yang lalu yang pernah kita buat, yaitu mengenai gimana cara kita belajar CSS, tapi lewat game. Nah, itu saya lihat teman-teman banyak yang suka gitu ya. Responnya positif, dan banyak yang minta dibikinin, Pak, kalau JavaScript, ada nggak website yang seperti ini juga? Nah, makanya di video kali ini saya akan kabulkan. Kita akan sama-sama lihat ada 5 buah website yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar JavaScript, tapi sambil main game. Jadi kelihatannya kayak main game, tapi sebetulnya di dalamnya kita bisa belajar konsep-konsep JavaScript. Ini seru banget teman-teman ya. Nah, pasti penasaran kan apa aja websitenya? Nah, tapi sebelum kita mulai bahas, saya mau ucapin terima kasih dulu kepada sponsor kita untuk video kali ini, yaitu kelas fullstack.id. Sebuah kelas online buat kalian belajar untuk menjadi seorang full stack web developer handal. Yang saat ini kebetulan lagi ngadain diskon yang sangat menarik teman-teman. Nah, tapi untuk ini detailnya nanti kita akan bahas belakangan ya. Karena sekarang kita akan langsung masuk ke website pertama untuk kalian belajar JavaScript sambil main game. Website yang pertama ini namanya adalah Coding Game, teman-teman. Mari kita kunjungi websitenya, ada di codinggame.com. Ya, di sini nanti kalian bisa login, bisa sign up menggunakan GitHub atau menggunakan Google Accounts. Jadi silakan teman-teman boleh registrasi dulu. Terus nanti kalau sudah di atas ada tombol Start Playing ya, teman-teman bisa klik aja. Nah, nanti kalau misalkan pertama kali masuk website ini, masuk ke tombol Start Playing-nya, kita akan dibawa ke bagian onboarding-nya. Kita akan belajar dulu gimana cara pakai websitenya. Jadi teman-teman boleh ikutin aja. Ya, welcome to the onboarding. Terus dibaca ya gimana cara pakainya. Sekali lagi ini bahasa Inggris, jadi teman-teman sambil belajar bahasa Inggris juga. Di sebelah kiri nanti ada misinya, ada penjelasannya. Di atas tuh ada visualisasi dari gamenya. Jadi kita bisa mengendalikan game yang ini menggunakan coding, teman-teman. Ya, nanti kita bisa ada solo dan multiplayer ke depannya. Tapi untuk awal ini kita solo dulu ya. Kalau sudah di oke, nanti kita bisa pilih bahasa pemrograman yang biasa kalian pakai. Ya, karena saya akan menggunakan JavaScript sambil belajar JavaScript, saya akan pilih JavaScript. Nah, ini katanya pertama ada perintahnya, saatnya coding katanya. Kita akan menyuruh program kita untuk menembak alien terdekat. Silakan copy paste kode yang ada di bawah sini ke dalam kode editornya. Jadi pertama kali kita suruh copy paste dulu. Walaupun teman-teman nanti bisa pelajari ya, apa maksud dari masing-masing baris ini ya. Jadi ada pengkondisian if dist 1 lebih kecil dari dist 2, dist ini adalah distance, nanti teman-teman lihat di sini. Console log enemy 1, ini artinya tembak musuh 1. Tapi jika distance 2 lebih besar, tembak enemy 2. Nah, katanya suruh taruhnya di sini, enter the code here. Jadi kita copy paste kodenya, klik garis, terus nanti kita disuruh ngecek apakah kode kita sudah berhasil apa belum ya. Nanti teman-teman bisa klik aja play test case. Nanti kalau sudah, nah lihat, ini jagoan kita nembak musuh sampai harusnya habis. Jadi kalau ada musuhnya mendekati dia akan nembak. Tuh, perfect. Your code destroys the closest alien on each game turn katanya. Tuh. Jadi kalau sudah, kita tinggal submit aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini misalnya saya hapus ya. Saya hapus, terus saya cuman console log enemy 1. Nah, ini dia hanya akan menembak satu musuh aja.
Satu-satu. Jadi dia nggak ngecek kalau ada musuh yang mendekati dia. Jadi dia akan nembak satu-satu. Jadi beneran apa yang kita tulis di sini itu akan mencerminkan apa yang dilakukan sama gamenya. Keren ya. Jadi kalau sudah teman-teman udah bener ya, bisa klik lagi play all test cases dengan kode yang baru tadi ya. Ini udah dicek. Setiap musuh yang paling dekat dia akan tembak. Jadi dia milihnya musuh yang paling dekat. Nah kalau sudah boleh pencet submit. Kalau sudah nanti kita dikasih laporannya ya, summary-nya bahwa kita udah beres apa, menyelesaikan apa, dapat badge atau achievement apa. Nah, terus kita tinggal isi ratingnya aja. Kalau suka pilih bintang 5 ya. Nanti teman-teman boleh balik ke home. Nah, di sini teman-teman berikutnya bisa pilih gamenya mau apa aja. Ini pertama ditanya dulu ya, ngapain sih pakai coding game? Bisa mau membandingkan skill kita sama orang lain, siap-siap buat technical interview, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita skip, nanti teman-teman bisa lihat game-gamenya. Ya, jadi silakan dicobain. Banyak game yang bisa dipilih, modelnya kayak tadi, ada game sebelah kiri, ada penjelasannya seperti apa, di sebelah kanan ada kodenya. Nah, di situ kalian tinggal masukkan kodenya sesuai dengan perintah yang diberikan. Jadi itu yang pertama, namanya codinggame.com. Sekarang kita masuk ke website yang kedua. Websitenya namanya JS Robot ya teman-teman. Nanti tinggal googling aja JS Robot. Atau kalau mau ngunjungin websitenya itu ada di lab.real.me/jsrobot. Nah kalau di sini itu kita nggak perlu login ya. Jadi langsung kita bisa mengerjakan soal yang ada. Ini katanya kita langsung dikasih lihat ada robot. Ini yang bikinnya kayaknya namanya Real Khalil ya. Di sini tulisannya Sleep is for humans katanya. Padahal kita juga jarang tidur ya sebagai developer programmer. Sleep is for the weak ya. Kita start, coba ya cara maininnya kita start. Nanti di sini adalah penjelasannya. Nah, jadi kita dikasih robot. Kayaknya sih robotnya harus berjalan ke kanan sampai dengan bendera warna putihnya. Nanti di sini kita dikasih semua penjelasannya. Ada instruction level 1 nih ya. Beep boop, JavaScript is a very popular web-based scripting language katanya. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat populer. Hampir semua website dan jelas tentu saja website ini menggunakan JavaScript untuk menampilkan semua hal secara dinamis di dalam browser kita. Kita punya tab konsol di sini buat masukin perintah-perintahnya nih teman-teman. Nanti masukin perintahnya di konsol di sini. Sebelum kita mulai katanya kita mau coba dulu hal-hal dasarnya. Kita menggunakan konsol. Nah, katanya coba ketikkan 5 tambah 8 terus pencet enter katanya. Nah, ini kita coba dulu ya. 5 tambah 8 terus enter. Nanti keluar angka 13 katanya. Jadi seperti konsol di dalam browser, konsol ini pun mengerjakan script JavaScript ya. Nah, sekarang kita coba yang lebih menarik katanya. Ketikkan robot info X. Nah, jadi kita bisa manggil objek robot, metodenya info, dan X. Nah, ini katanya menampilkan apa nih? 80 adalah posisi robotnya di dalam sumbu X. Nah, ada informasi lain kalau teman-teman mau, ada robot info Y, ada robot info health, energy, dan width ya. Itu kalau mau coba-coba konsolnya. Terus ada script katanya nih. Ada tab script di mana kita bisa memberikan perintah pada robotnya. Kalau tadi kita pengen tahu informasi tentang robotnya, sekarang kita bisa kasih perintah. Ada function init, ada function loop ya. Function init itu saat programnya dijalankan. Kalau looping itu nanti saat programnya looping ya. Akan dilakukan terus-menerus. Tuh ya. Nanti silakan dibaca di sini. Terus perintahnya adalah katanya gini. Coba edit init robot agar tampil seperti ini ya. Berarti kita tinggal nambahin console log ya. Kita copy, kita simpan di initnya, kita ganti ya. Nah, terus katanya kalau sudah gimana? Kalau sudah pencet tombol run di atas. Jadi kalau kita pencet run, kita lihat di konsolnya. Tuh, ada tulisan robot initializing ya katanya. Jadi kalau sudah katanya bisa pencet reset untuk balik lagi ke awal. Oke. Disuruh apa lagi kita? Nah, sekarang kita lihat. Kita loop katanya ya. Kita bisa masukkan robot looping di dalam scriptnya. Nih, lihat kalau looping agak beda. Pada saat kita klik, nanti kita lihat di konsol, tuh loopingnya jalan terus. Kalau inisialisasi dilakukan di awal, kalau looping dia akan jalan terus tuh. Kalau sudah kita bisa reset lagi, kita baca lagi. Sudah, nah sekarang kita mau kontrol atau mengendalikan si robotnya. Ini nanti teman-teman silakan dibaca ya. Kita bisa bikin robotnya jalan, bergerak ya, loncat, nembak, turn itu berbalik ya, dan menunggu. Move, kalau kita mau gerak, itu bisa menerima nilai minus 40 dan 40. Nilai positif akan membuat robotnya geser ke kanan atau gerak ke kanan, negatif akan membuat robotnya gerak ke kiri. Jump itu juga menerima nilai dari minus 10 sampai 10 ya maksudnya ya. Kalau positif robotnya lompat ke kanan, negatif lompat ke kiri.
Nah, untuk mengendalikan robotnya, coba katanya simpan aksinya di dalam loop katanya. Nah, ini kita tinggal copy. Ya, kita tinggal copy, masukkan ke dalam script loopnya, mengganti si looping ini. Ya, kalau sudah, klik run ya. Nah, ini katanya si scriptnya itu aksinya tipenya move, berarti dia gerak. Ini kalian bisa ganti move pakai jump tadi ya, pakai turn atau yang lain ya. Amount-nya 40. Jadi kalau 40 nilai positif, dia gerak ke kanan. Kalau kita run, nah robotnya jalan. Dia akan jalan terus sampai selesai. Dalam hal ini, selesainya adalah ketika kita nyampe ke bendera yang warna putih. Jadi kalau ini codingnya ada di bawah, perintahnya ada di instruction, kalian bisa masukin di konsol atau di script gitu ya. Beres nih yang pertama. Nanti kalau sudah, kalian tinggal klik tombol next level, akan ada pasti perintah berikutnya. Tuh ya. Nanti teman-teman boleh diikutin aja di sini, tinggal dibaca aja. Ini seru, nanti lama-lama semakin susah levelnya. Perintah yang harus kalian masukkan juga nanti akan semakin banyak. Ya, jadi silakan dicoba. Ini website yang kedua, namanya JS Robot. Website yang ketiga, ini website yang menurut saya paling seru secara visual ya. Itu namanya Code Combat. Ya, di sini kita mainnya sekarang gamenya sangat RPG sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pernah main RPG, dimana kalian bisa pilih karakter, terus kalian bisa beli senjata, beli armor, dan mengalahkan musuh. Ini adalah game yang cocok buat kalian sambil belajar JavaScript ya. Sekali lagi namanya Code Combat. Kalian kunjungi di codecombat.com. Silakan sign up dulu ya. Saya sudah punya account, jadi saya tinggal login di sini. Tinggal login aja. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa ke play, atau ini karena saya udah pernah main, saya continue playing. Nah, ini lihat nih. Ini bener-bener kayak game. Jadi pas di awal, kita tuh dikasih level. Awalnya kita tuh harus mengalahkan dulu atau harus menelusuri sebuah dungeon ya, yang namanya Kithgard Dungeon. Ini kita nggak bisa main yang lain sebelum kita menyelesaikan 54 tantangan di Kithgard Dungeon. Di sini kita belajar apa aja nih? Ada dikasih tahu contekannya. Kita belajar sintaks, metode, parameter, string, loops, variables. Jadi bener-bener dasar-dasar pemrograman. Nanti bahasanya juga sebetulnya teman-teman bisa pilih. Kalau mau pakai Python, mau pakai JavaScript, bisa ya. Nah, sekarang kita coba play. Nah, di dalamnya, kita banyak sekali checkpoint-checkpoint ya. Kayak teman-teman main game-game populer lah ya. Ada checkpointnya, kita nyelesain satu, terus nanti kita maju. Ada kalanya kita juga ada jalan yang bercabang, mau pilih kemana itu bisa ya. Nah, sekarang tinggal kita klik levelnya. Ini di bawah juga banyak sekali menunya ya. Kalian bisa bikin clan sama teman-temannya, bisa lihat leaderboards-nya, bisa lihat hero kalian. Coba kita main untuk level yang pertama dulu aja nih. Nih lihat, di awal kita disuruh pilih hero kita. Keren banget nih. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ada yang pertama nih namanya Kapten Anya Weston ya. Terus yang kedua ini ada Sir Tarin Thunderfist katanya tuh. Nah, di sini kita bisa pilih programming language-nya apa, tuh ya. Ada Java, JavaScript, Lua, C++. Nah, kode formatnya juga bisa dipilih. Kalian mau ngoding, bener-bener ngoding, atau kalian bisa pakai blok dan kode. Jadi digabung antara blok dan kode, atau kalian bisa pilih bener-bener blok. Ini buat yang pemula ya, atau buat anak kecil, bisa belajarnya pakai ini. Jadi drag and drop nanti teman-teman. Kita mah ngoding aja lah ya. Text code. Oke, kita save. Terus sekarang kita klik lagi, langsung play aja ya. Kita play. Terus kita pilih next tadi. Nah, di sini kita bisa naruh equipment ya. Ini masih di lock baju, ring sama glove-nya. Kita bisa pakai sepatu sekarang. Sudah. Sepatu gunanya supaya kita bisa jalan ya. Karena kalau nggak pakai sepatu dia nggak bisa manggil move down, move left, move right, move up. Habis itu kita play, siap-siap kita bermain ya. Kita coba level yang pertama dulu. Nanti selanjutnya silakan teman-teman coba taklukkan level-level berikutnya ya. Oke, silakan dibaca. Tujuannya adalah avoid the spike. Jadi jangan sampai kena duri ya. Terus ngambil gem. Di akhir ada gem, ada berlian, nanti harus diambil. Kita harus memandu hero kita dengan menuliskan kode program. Tulis kode di editor sebelah kanan dan klik run setiap atau kalau kita udah siap ya. Nanti hero kita akan membaca dan mengikuti perintah yang kita kasih. Gerakan hero-nya ke bawah tanpa, maksudnya ke bawah sini ya, sampai berliannya tanpa menyentuh duri yang ada di tembok. Siap, mari kita coba. Nah, tuh kalau move dia akan jalan. Jalannya segini ya. Jalannya segini. Jadi kita tulis hero move right. Nah, dari sini kita tinggal ketik katanya move down. Dah, kita tinggal ketik hero move down. Oh, ada panduannya. Nah, jadi dia turun, terus nanti kita move right lagi. Kan jadi move right, move down, move right. Nah, ini mah gampang ya. Hero move right. Kalau sudah, kita bisa pencet run di sini. Jadi dia ke kanan, ke bawah, ke kanan lagi. Oke, aman ya tuh. Sukses, kita sudah berhasil menyelesaikan tujuan kita. Klik tombol done. Oke, tuh ya dapat
experience, kita dapat item, dapat gemnya, mantap. Jadi kalau teman-teman mainnya bareng teman-teman yang lain bisa lihat leaderboards-nya siapa yang paling tinggi skornya ya. Lanjut ke level 2, kita lihat tingkat kesulitan. Kita coba satu level lagi deh. Kita lihat di level berikut. Oh, dapat pedang kita. Pedang buat apa? Nambahin health. Oke. Masih kekunci guys. Jadi belum bisa ya. Atau kita bisa unlock ya. Oh, masih segini punya kita 26. Kalau kita mau beli 50 belum cukup. Oke, nggak apa-apa. Kita play aja. Kita lihat soal kedua seperti apa. Wow. Nah, jadi kita harus ke kanan, ke bawah, ke atas 2 kali ya. Ke kanan. Ya gampang ya. Move right, move down, move up, move right. Gampang ya. Kita tinggal move right, terus move down, hero move down, move up sekali lagi, terus move right. Hero move right. Dah beres ya. Jadi kanan, bawah, atas, kanan. Kanan, bawah, atas lagi, kanan. Oke, jadi awal-awal masih seperti itu, nanti ke depannya pasti tambah kompleks ya, kita bakalan butuh variabel, kita bakalan butuh percabangan, mungkin pengulangan. Iya, victory, dapat lagi experience, dapat lagi gem. Sudah ya, silakan selesaikan teman-teman. Di dungeon ini kita butuh 44 level ya. Itu dia. Website yang ketiga yaitu Code Combat. Nah, sekarang kita masuk ke website keempat, ya ini salah satu website favorit saya kalau mau ngerjain latihan coding, yaitu Code Wars, teman-teman. Ya, dimana di sini kita berperang dengan kode kita, ya. Jadi kalau teman-teman yang suka ngikutin tantangan coding harian saya pasti udah nggak aneh atau udah familiar dengan Code Wars ini. Ya, Code Wars ini adalah sebuah platform pembelajaran coding di mana kalian bisa ngerjain banyak banget tantangan coding di dalamnya. Mungkin ribuan tantangan coding yang bisa kalian kerjakan. Banyak juga selain ini website-website serupa ya seperti LeetCode, HackerRank, dan lain-lain. Cuman saya memilih Code Wars karena rasanya menurut saya pribadi Code Wars ini adalah paling ramah dan paling gampang untuk pemula gitu. Jadi level paling gampang ya Code Wars sama level paling gampangnya LeetCode aja misalnya, itu beda ya. Mungkin kalau level paling gampangnya LeetCode di sini itu udah yang agak menengah gitu. Jadi makanya untuk pemula saya lebih suka Code Wars. Ya, jadi teman-teman kalau masuk ke sini nanti kita bisa memilih di sebelah kiri ada practice atau ada sparring ya. Kalau sparring ini kalian sama teman kalian gitu, ganti-gantian ngerjain tantangannya. Tapi kalau practice ini kalian ngerjain sendiri. Sini kalau diklik nanti banyak banget kalian bisa pilih, bisa kalian urutkan berdasarkan soal terbaru, soal terlama, popularitas, bahasa yang digunakan, ya, terus ada statusnya, ini soal yang sudah di-approve atau yang masih beta. Yang masih beta ini biasanya soal baru ya. Terus ada progress, tantangan yang udah pernah dikerjain atau belum, dan berikutnya ada tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan itu ada 8, disebutnya Q ya. 8Q adalah soal yang paling gampang, sedangkan 1Q adalah soal yang paling susah. Saya terus terang belum pernah mengerjakan soal yang 1Q. Paling susah itu saya ngerjakan yang 5 dan 4Q ya. Kalau nggak salah yang 5Q pernah berhasil, tapi yang 4Q pernah ngerjain tapi belum berhasil ya. Gitu. Jadi teman-teman silakan nanti dipilih, ada banyak. Nah, ini kenapa saya bilang seperti game? Karena ada proses gamifikasinya, di mana kita bisa dapetin experience ketika ngerjain soal, kita bisa naik level. Ini saya levelnya udah 5Q ya. Tadinya kan baru daftar tuh 8Q, naik jadi 7 dan seterusnya. Dan kita punya leaderboards gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam profile, tuh nanti teman-teman lihat di sini kita punya clan. Nah, jadi clan kita adalah clan Web Programming Unpas. Kalau teman-teman clannya mau sama dengan saya, teman-teman bisa ubah di bagian account settings. Nah, silakan diganti aja nih. Kalian masukkan Web Programming Unpas dengan huruf yang sama ya. W-nya besar, P-nya besar, Unpasnya besar semua. Nanti kita akan masuk ke dalam satu clan yang sama. Dan kalau kalian pengen lihat leaderboards dari clan kalian, itu kalian bisa ke bagian home aja. Masuk ke home, terus scroll ke bawah. Nah, nanti kelihatan nih allies kita yang clannya sama, siapa yang juara nih ya. Jadi teman-teman seru banget kalau misalkan ngerjain ini sambil push rank bareng teman-temannya gitu. Ini yang biasa saya gunakan kalau misalnya mau ngelatih logika pemrograman kita khususnya JavaScript. Ya, silakan dikunjungi teman-teman, sekali lagi websitenya namanya Code Wars. Jadi siapa tahu teman-teman mau bareng-bareng dengan saya nyelesain tantangan, satu hari satu tantangan ya. Silakan daftar di websitenya Code Wars. Nah, dan website yang keempat itu adalah website dari sponsor kita, yaitu kelas fullstack.id, teman-teman.
Nah, jadi di website ini teman-teman bisa belajar untuk menjadi seorang full stack web developer. Ya, sebetulnya nggak cuma JavaScript, tapi nanti kita lihat kenapa ini cocok banget buat teman-teman yang lagi belajar JavaScript. Ya, kita lihat dulu beberapa poin yang ada di websitenya. Jadi kalau teman-teman lihat di penjelasannya di sini, teman-teman nanti bakalan tahu benefitnya ikut kelas ini apa. Ya, nanti teman-teman bisa dapat 1000 plus materi video pembelajaran dengan durasi yang sangat panjang sekali ya. Walaupun ini bukan buat ditonton semuanya sekaligus, tapi nanti teman-teman bisa pilih materi-materi mana yang teman-teman butuhkan. Di dalamnya ada 45 modul, dan yang kerennya ini adalah teman-teman satu kali bayar bisa dapat akses materi seumur hidup. Ya, jadi bayar sekarang, kalian bisa dapetin materi seterusnya walaupun nanti ke depannya diupdate. Dan kayaknya kalau materinya makin banyak, nanti harganya akan makin naik lagi. Kalau beli sekarang, teman-teman dapat harga yang saat ini tapi materinya bisa dapat terus-menerus. Alur belajarnya terarah karena ada roadmap-nya di dalamnya. Kalau misalkan teman-teman bingung, ada forum tanya jawabnya. Ada juga sesi konsultasi online via Zoom. Ya, dengan waktu tertentu. Kalian bisa langsung nanya ke mentornya secara live nanti. Ini ada tadi fasilitas belajarnya. Ada materinya. Ya, ada banyak banget. Saya juga ada jadi instruktur di beberapa materi dasar. Ya, dan saat ini, lihat nih, ada banyak materi yang sudah diupdate. Kalau teman-teman masuk ke bagian silabus di bagian atas, kalian bisa lihat materi mana yang udah selesai, materi mana yang lagi dikerjain. Ya, kalau yang gelap-gelap gini berarti dia belum selesai, lagi dikerjain. Tapi kalau teman-teman scroll ke bawah, ke bagian front end lanjutan, lihat nih, banyak sekali yang baru, khususnya di topik JavaScript. Belajar DOM, belajar JavaScript asinkronus, belajar Ajax dan Web API, OOP di JavaScript, terus ada React. Nah, ini nih yang lagi dilengkapi, yang sekarang udah banyak banget tuh adalah materi mengenai React. Jadi kalau mau belajar untuk jadi seorang full stack JavaScript developer, ini cocok banget nih. Ada React, bikin komponen, state management, aplikasi split bill, ya, terus event handler, hook, dan data fetching. Gitu ya. Jadi cocok banget kalau yang lagi belajar JavaScript. Nah, kalau misalkan teman-teman mau gabung, langsung aja klik tombol gabung di sini. Nanti ada nih. Di bawah ada paket super hematnya. Harusnya kalian daftarnya bayarnya 1.650.000, tapi ini lagi ada potongan sebesar 650.000 untuk dapetin semua materi di kelasnya. Dan khusus untuk kalian yang lagi nonton saat ini, kelas full stack lagi ngadain diskon yang oke banget nih. Kalau teman-teman klik gabung ya, nanti masuk ke sini, silakan masukkan informasi kalian di sini. Nah, terus ini nih, kalian bisa masukkan kode kupon. Nah, khusus tahun Kabisat saat ini, ya, tahun yang cuma ada 4 tahun sekali ini, kalian bisa masukin kode kuponnya Kabisat 2024. Ini untuk dapetin diskon 29% ya. Jadi khusus untuk Kabisat. Jadi kalian cukup bayar 461.500 untuk dapetin seluruh materi di kelasnya. Tapi ingat yang harus diperhatikan ada 2. Ini hanya untuk 300 orang pertama dan hanya berlaku 3 hari. Mulai dari tanggal 27, 28, dan 29 Februari 2024. Jadi silakan dimanfaatkan, waktunya singkat tapi diskonnya cukup besar. Nah, tapi di luar waktu itu, misalkan kalian udah kelewat ya, sayangnya kelewat, kalian tetap bisa dapetin diskon dengan memasukkan kode kuponnya member WPU. Ini kalian akan dapetin diskon sebesar 15% untuk waktu kapanpun ya. Di luar waktu diskon tadi juga bisa. Jadi silakan dimanfaatkan teman-teman. Kalau kalian lagi pengen jadi seorang full stack web developer, ya khususnya tadi JavaScript, ya kalian bisa daftar aja di kelasfullstack.id. Semua informasi pentingnya kalian bisa lihat di deskripsi video ini di bawah. Dan website kelima atau website terakhir yang bisa kalian gunakan sebagai pembelajaran JavaScript kalian sambil main game adalah Crunchzilla ya. Silakan kalian bisa kunjungi websitenya. Terus di awal kalian bisa pilih tingkat kesulitannya. Yang pertama ada Code Monster. Ini untuk anak-anak kecil ya, preteens. Code Maven buat remaja dan dewasa, atau Game Maven. Ini kalau kalian butuh tantangan katanya ya. Coba kita yang tengah-tengah aja ya. Kita pilih yang Code Maven untuk teens and adults. Kita lihat. Nah, jadi sekarang kita dikasih halaman seperti ini. Ada panduan dari mbak-mbaknya ya. Hi, I'm Code Maven. Click on my words to see what's next katanya. Jadi kalau misalkan mau next, klik di bagian tulisannya. Di bawah sini ada bagian kiri tempat kita nulisin kodenya. Di sebelah kanan adalah hasilnya. Nanti kita akan ikuti apa permintaan si Mbak Maven ini. Makin lama akan makin kompleks ya. Jadi pertama kita disuruh klik aja tulisannya. Kita akan belajar programming katanya. Klik again. Di bawah saya di sebelah kiri ada kode JavaScript. Di sebelah kanan itu adalah hasilnya. Ini kayaknya pakai Canvas ya. Kita bisa menggunakan fill rect katanya untuk menggambar kotak. Lihat ada angka 50. Kita bisa ganti jadi 150. Nah, coba kita ganti. Grade
Udah berhasil, klik lagi. Itu membuat boxnya jadi makin lebar. Jadi apa kira-kira yang dilakukan sama si tulisannya? Coba ganti-ganti katanya. Nah, kita bisa ganti-ganti. Kalau udah tahu kira-kira buat apa, misalkan ini kalian tahu, oh ini udah untuk geser sumbu X, ini untuk geser sumbu Y, ini untuk ngubah lebar, ini untuk ngubah tinggi. Kalau udah paham, udah klik lagi next. Walaupun nanti nama dia dijelasin ya. Sebelah kiri untuk ngasih tahu seberapa jauh dari atas, oh kebalik ya, jadi atas dulu berarti ya. Jadi ini makin gede, makin turun. Nah, jadi left, top, width, dan height katanya. Oke, kalau sudah kita klik lagi. Coba ubah. Nah, kalau sekarang ada 2 katanya. Coba ubah agar ukurannya jadi semakin besar. Nah, kita udah tahu tadi ya. Ini bisa nambah ukuran gitu. Ganti juga katanya supaya bisa geser-geser. 10. Gitu. Ya sebenarnya tinggal ngikutin panduan si Mbak Maven-nya. Nanti akan makin lama makin kompleks ya. Kalau misalkan udah cukup kalian ngerjain yang tengah tadi yang code Maven, kalian coba pindah ke yang sulitnya yang sebelah kanan tadi. Jadi itu ya teman-teman ya, 5 website yang bisa bikin kalian makin jago lagi JavaScript-nya. Tapi ini belajarnya sambil main game. Jadi bikin kalian nggak jenuh lah, nggak bosen belajarnya monoton. Ya lewat tutorial, lewat baca dokumentasi, atau lewat ngerjain soal aja. Jadi harapan saya bisa bikin kalian makin semangat lagi belajar codingnya, khususnya JavaScript ya. Dan sebelum saya akhiri, kembali saya mau ucapin terima kasih lagi kepada kelasfullstack.id yang udah sponsorin video ini. Jadi buat kalian yang saat ini lagi cari-cari tempat belajar coding online ya, kalian bisa pilih kelasfullstack.id sebagai tempat pembelajarannya. Kita lihat tadi pembelajarannya udah lengkap, terarah, diajarin oleh instruktur yang berpengalaman. Dan yang paling keren, saat ini kelasfullstack.id lagi ngadain diskon khusus untuk tahun Kabisat. Ya, diskonnya sebesar 29% kalau kalian masukin kode kuponnya Kabisat 2024 saat kalian check out. Ya, jangan lupa ini hanya berlaku untuk 300 orang pertama dan hanya berlaku 3 hari di tanggal 27, 28, dan 29 Februari aja. Tapi di luar itu, kalian tetap bisa dapetin diskon sebesar 15% dengan masukin kode kuponnya member WPU. Jadi silakan dimanfaatkan. Ya, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.